Halo, selamat malam, kembali lagi di Gomis Podcast. Miss Podcast. Dan kali ini di malam yang sesunyi ini, Di malam yang panjang, kita mendatangkan sebuah salah satu hari. kita mendatangkan salah seseorang Salah seseorang yang yang berjudul yang bernama bernama ini nanti kenalan. nanti kenalan aja. Ini Jadi dia ini tuh siapa nih? nah, dia ini tuh adalah seorang entertainer yang katanya punya pengalaman mistis, Bang Andri. Oh, entertainer. Ya, bukan kontainer, Oh, bukan. entertainer. Dan ini juga kebetulan kita baru tag lagi ya. Iya, Banyak kesibukan yang sangat mengganggu waktu. ya gua entertainer. Ya. Ini adalah seorang Agak berat, entertainer. Iya, perkenalan dulu. Nah, perkenalkan dulu. Edo Tuh, Lerian. Edo Blanco. Jadi Edo Blanco ini adalah sekarang yang menjadi narasumber yang katanya punya pengalaman mistis. Ini ceritanya narasumber tuh. Gua jadi kru, gua kesini kru. Aduh, Oh, narasumber. Ya. narasumber di sini. Tapi mungkin kita ringan-ringan aja dulu. Kita apa ya? Kasih pertanyaan dulu, men. Apa tuh, Nang? Pertanyaan pertama. Siapa nembak wae? Aduh, siap. Ayo dong. Emang konsepnya harus ribut dengan Iya, memang. Oh iya. Kita memang terbalik sih menembak wae emang. Oke. Pertanyaan pertama. Kegiatan hari ini atau kegiatan aktivitas kesibukan di tahun-tahun ini ngapain, Bang Edo? Banyak. apa aja? Yang pertama mendesain. Desain apa itu? Desain iklan konveksi. Desain Gitu. iklan. Keseharian itu mah ya. Itu keseharian. Kalau aktivitas yang lain juga ada sosokan bermusik. Ya, Bermusik. Boleh disebutin nggak projectnya gitu? Bermusiknya maksudnya gimana? Oh, ada. Punya band gitu atau gimana? Jadi projectnya itu grup orkes gitu. Namanya Somah dan Orang Dalam. Ya, Oh, Itu juga agak mistis sih, dari nama itu agak mistis. Somah dan Orang Dalam. Ya. Itu apa? Ada artinya nggak? Gimana? Ada artinya nggak? Oh, ada. Apa itu? Somah itu artinya rakyat jelata. Dari singkatan. Itu bahasa apa ya? Itu bahasa saya. Oh, bahasa sendiri ya. Bahasa sendiri. Oke, unik. Dan orang dalam. Gitu. Karena biasanya identik kalau keseharian kan akan lancar kalau ada orang dalam gitu. Tuh, iya banget. Somah dan orang dalam. Karena memang mungkin Di negara- kondisi sekarang ini memang butuh orang dalam. Bener. Sehingga itu disingkat. Somah dan orang dalam jadi son. Kalian pernah ngaji ikro? Ada Iya. son. Nah, ini seperti topi. Oh, Oh, jual juga merchandise-nya. Ada. Itu bisa nanti DM aja di Edo Blanco. Di Edo Blanco underscore ya? Underscore. Biar gaya. Instagramnya. Iya. Ya, itu untuk project musik ya. Itu project musik, jadi Nah. orkes gitu. Terus pakai alat-alat yang menarik. Kaleng-olem, terus baki orek tempe, terus drum hasil dari ngambil yang orang lain. Oke. Gitu. Nah, mungkin ya itu untuk project musik bisa dikepoin ya untuk para teman-teman juga. betul. Nah, sekarang kita ngobrolin mistis. Nah, Ya. Oh iya. Nah, back to the topic. tuh. Bang Edo ini adalah apa tadi kesehariannya di konveksi? Apakah punya pengalaman di konveksi? Pengalaman Mistis? Oh mistis. Iya. Kalau kerja ada. Oh, nggak ada kerja. Oh mistis. Mistis dong. Ini kan Mistis. Iya. Itu ada. Ada pengalaman mistis ya, bukan kerja ya. Pengalaman mistis Saat kerja. saat di kerjaan. Oh,
Itu pada Bang Edo di konveksi sebagai desain, lagi mendesain gitu, ada juga. Iya. Jadi kejadiannya harus diceritain ini. Ya iya dong. Buat saya yang Dia udah bisa nyimpulin sendiri. Harus ceritain. Jadi kejadiannya lagi kerja waktu itu. Ya. Di pagi hari kan kalau pagi-pagi ketika minum yang hangat-hangat bereaksi kan ya, Betul. tubuh bereaksi. Oh iya. iya nggak apa-apa. Nah, setelah bereaksi, non deh aing pori bereaksi gitu ya. Sehingga ketika setelah bereaksi itu ke air. Nah, ini yang mistisnya. Ketika di air, ya. Oke, lanjut. Ketika di air, lanjut tuh aktivitas di air. Ternyata pintunya aku lupa dikunci sama gua. Itu mistis bagi itu. Wah, itu mistis sekali sih, Ram. Sangat mistis. Padahal kejadiannya pagi hari, tapi bisa semistis itu. Ini berarti ada kejanggalan di pagi hari ya? Ada. Oke. Itu. Ini sebelum panjang lebar ceritanya. Panjang ini kerjaan belum beres. Iya ya. Karena masih banyak orderan jadi belum beres. Mungkin kurang tanya lah tadi. Naon tok. Gimana? Pesona bukan pesona. Pernah dengar nggak dengan mitos kulit ketincak? Apa? Kulit ketincak. Kulit ketincak. Nah, itu tuh sangat Itu legendaris. legenda sekali, apalagi Urban legend berarti ya. Urban legend. Termasuk di daerah saya di Lembur, berarti di kampung. Lembur. Motor ini. Ini mistis. Ya, mohon maaf ya guys karena kita syuting di sirkuit Mandalika. Ya, jadi memang sering banyak lewat pembalap. Ya mistis itu guys. Ini kan ditonton nanti. Tadi Iya. Itu ya. mistis. pertanyaan tadi gimana? Pernah mendengar kulit ketincak? Belum sih. Tapi kalau diceritain kayaknya pernah dapat cerita. Coba kayak gimana itu kulit ketincak? Jadi apa ya? Jadi kulit ketincak itu setiap anak kecil dilarang keluar maghrib karena ada kulit ketincak. Kulit ketincak. Kalau di saya itu ada sama bahasa apa tadi urban legendnya? Ya, apa tuh? Itu tuh diculik genderuwo. Nah, ini Atau diambil kalong wewe. Itu ada. nah, kalau itu memang ada juga di kampung saya. Nah, ini ada pernah dulu nggak mendengar cerita dari kalong wewe tersebut kayak gimana? Dulu pernah. Jadi waktu Cerita orang nih. kata orang. Kalau kata saya sendiri nggak mungkin kan? Mungkin nggak ada di sini ya. Nggak ada. Jadi ada orang waktu itu ngobrol. Masih tahu lah. Itu kan teknisnya waktu itu aku beres main layangan. Layang. Jam berapa tuh? Itu yang apa gimana? Jam 6. Jam 6 main layangan jam 6. Baru pulang. Oh, benar. Tapi posisi masih ada layangan yang belum putus. Jadi belum putus kayak hubungan. Belum. Iya. Belum. Masih ada tuh layangan tuh. Masih bagus lah hubungannya. Dibawa. Belum pegang. Iya. Waktu di jalan ada yang ngingetin, kamu masih kecil jangan keluar, nanti bisa diculik kalong wewe. Kata beliau gitu. Katanya sih kalong wewe itu si wujudnya perempuan gitu, rambut panjang sampai ke tanah, Betul. terus bagian organ tubuhnya gitulah Dan pokoknya. ini kan banyak di marak diketahui lah ya Iya. untuk di kampung atau di mana gitu ya di Iya, beberapa betul. daerah. Ya, Nah, Edo sendiri termasuk orang yang percaya atau tidak? Dengan hal itu. dengan waktu itu ada yang ngasih tahu ya kalong wewe. Sebenarnya ada reaksinya. 1-2 hari tuh agak takut karena masih kecil. Ya. Kecil. Iya. Nah, tapi ada SDM. ceritanya nggak? Kayak misalkan siapa kayak temen Edo pernah diculik itu dulu atau Enggak. apa? Kalau diculik enggak. cerita orang Kalau gitu. diculik enggak karena enggak lapor polisi saat itu. Oh iya, iya. Jadi nggak diculik. Nggak diculik. Masih ada. Ya. Masih ada. Tapi ada kejadian menarik. Jadi ketika waktu main layangan kan sesudah diceritain ada kalong wewe, temen aku ngedenger suara-suara Suara di tempat main layangan putus itu. yang putus itu kenapa jadi cara yang putus? Karena kalah. Ya. Oh iya. Pokoknya Karena- hari sebelumnya nggak kalah. Tempat Oh, bermain iya. layangan aja ya. Iya, buat main layangan itu. Di Dia tempat ada bermain suara-suara kayak suara itu identiknya sama tangkal awi waktu itu. Apa? Pohon bambu. Bambu. Pohon bambu. Tapi pada suaranya itu pada saat jam berapa? Maghrib juga. Iya, benar main layangan ke maghrib. ya. Ini kejadian asli jadi serius. Nah, Ini teman orang SD iya. waktu itu main layangan bareng di satu wilayah yang jadi komplek masih dalam tahap pembangunan.
kan. Terus di pohon bambu itu tadi di belakangnya dia ngedengar suara sesuatu, Pokoknya suara-suara makhluk halus. katanya sih gitu, Katanya gitu kan. ketawa-ketawa gitu. Berarti hanya mendengar. Wow. Tapi untuk Kak Edo sendiri pernah mengalami? Belum. Waktu sampai kecil? saat ini belum. Waktu kecil juga nggak ada sih. Nggak ada. Paling dengan kepekaan kayak Nah suara-suara paling gitu. gini orang. Jadi dulu ada satu media yang suka nyiarin tentang kemistisan Ya. waktu itu. Nah orang itu ke trigger waktu itu lagi di Sumedang. Oh, di Sumedang. Ke trigger ya. Triggernya karena gimana? Karena kan cerita-cerita kalau hantu itu kan backsound kayak gitu kan ngaruh ya di trigger. Nah orang ke trigger saat itu waktu di Sumedang. Jadi apa namanya, kebawa takut. Apa Parno Parno. Ke bawah vibes-nya kalau zaman sekarang ya. vibes-nya. Vibes itu terasa gitu. Oh iya. Speak English please. Ya, you know vibes. Vibes. And stressing Stressing point. stressing self. Ya. Good. Iklan itu mah iklan. Lanjut. Lanjut. Terus Nah, ke distract terus. ke distract tuh ya, Jadi takut. takut. Nah, di situ kan langsung bayang-bayang seakan-akan ada yang Lewat. ngeliatin wujud gitu ya sebagai. Itu cuman ke distract aja. Oh iya. Biasanya kan misal gua nih Ri, gua kan kalau dulu waktu kecil memang sempet dengar-dengar kayak urban legend atau makhluk-makhluk halus sejenisnya gitu kan. Dulu kan suka ada lah sampai berele, kulit ketincak lain-lain. Tapi yang terkenalnya juga ada kalau misalkan di jembatan Ancol mah kan si manis. Emanit. Kalau di orang kan si dawet ya. Oh, Nah, Serius. serius ini. Kok ada jadi kebalik ya. Jadi kebalik. kumpulan cerita mistis bukan kumpulan cerita parodi. Dawe Si Dawe. Tapi kita tidak akan Dawe membahas si itu dawe. sama gitu, sosok gitu. Sosok. Ya maksudnya ada terkenal Penunggu jembatan itu katanya gitu. Ya, biasanya kan di setiap daerah itu ada yang terkenalnya dengan makhluk halus biasanya ya. Nah, itu memang kampungnya di mana dulu? Aku di Bandung. Oh, di Bandung. Di Bandung. Cuman kalau kampung itu di Cikutra. Di Cikutra. Cikutra itu wilayah jadi gini, Deket-deket kan ya. Tapi kan kalau zaman dulu mungkin agak sedikit Iya. kampung banget. Kampung banget itu. Jadi Bandung ada Cikutra di situ, bukan Ya. Cikutranya, belakang Cikutra. betul. Itu ada namanya Bojong Kacor. Urban legendnya sih, jadi ada kejadian lah sehingga disebut Bojong Kacor. Itu juga saya lupa lagi ya karena nenek saya dulu waktu itu sekali nyerita. Oh. Itu Bojong Kacor. Nah, ada yang menarik tadi kalau kekhasan urban legend di situ ada. Salah satunya tadi yang sebelum syuting diobrolin sama Apa tuh? Gua enggak tahu. apa? Juring kuku. Jadi kuku. Kamu pernah dengar nggak? Jadi kuku. Jadi kuku, men. Gimana tuh? Jadi kuku gimana? Atau kalau sekarang apa nail art? Ghost knife art. Oke. Itu juring kuku. Ghost nail art, Waktu itu disebutnya juring kuku. Maksudnya dalam sosoknya gimana tuh? Nah, Gimana tuh? historinya gini. Jadi ada yang meninggal. Ini kata urban legend ya. Bukan mobil legend, urban legend. Ya, Nah, waktu itu kejadiannya gini. Jadi ada sosok wanita, sosok ibu meninggal. Dikubur lah di satu tempat. Ada di Bojong Kacor itu kalau ke atas lagi ada auligar disebutnya. iya. Ada auligar itu nanti ke atas lagi ada batu jambrong dan pemakaman sakral. Katanya di situ. Ini serius. Iya, Karena kan serius. cerita mistis Iya. gitu ya. Iya, memang Nah. serius. Lalu Mau ketawa juga dah. ya, lalu sampai mana tadi? Iya, Batu Jamrong. Batu Jamrong. Jamrong, pemakaman. Nah, perempuan itu katanya dikubur di batu jamrong tersebut. Yang Sehari setelah dikubur, katanya ini kata cerita masyarakat di sana. Ada yang ngegali kuburan tersebut Siapa? dan diduga ya, Diduga. bukan pasti tapi diduga ada tukang cilok di daerah Batu Jamrong itu yang menggali kubur tersebut buat apa itu? untuk mengambil Nah, yang bisa dibilang juri kukunya tuh yang mana? Yang menggalinya itu atau yang meninggalnya?
katanya sih yang udah meninggalnya. Jadi gentayangan karena diambil kukunya. Kalau persepsi masyarakat. Kalau persepsi saya yang tukang ciloknya dong. Yang saya tangkep berarti ada orang yang menggali ini. Ya. Ada yang meninggal kan digali dan akhirnya gentayangan mungkin seperti Nah, itu. gitu. Kalau kata masyarakat ya. Cuman ada identiknya mungkin. Sosok itu jadi mencari kukunya apa gimana? Nah, menariknya ya kayak gitu. Jadi katanya setiap jam 1 malam dan 2 malam gitu, ada yang ngetok-ngetok pintu ke daerah Untuk rumah yang mencari mencari kuku. kuku tersebut. Kuku nah jempol, cingir atau apa? Waktu itu sih kaki kayaknya. Jempol kaki ya. Oh berarti Kurang jelas sih. Mungkin- Pokoknya kuku aja. Pokoknya dia mencari kuku aja. Ya. mungkin Ghost Nal, nail jadi si Ghost Nail Art ini Nail art ya. Itu berapa harganya? Nal? nggak kayaknya ini kayak ini sih ya. Karena menurut gua jadi si tukang cilok ini mungkin lah ya yang terduga ini Terduga. ritual karena kan gua pernah ngedengar kalau ritual apapun itu ada persyaratan tertentu Ya, persyaratan. kayak minta tanda tangan. Mohon melamar kerja melamar. Syarat. Oh iya, Serius anjing gitu. Mungkin maksudnya kalau ritual untuk mencapai sesuatu. Nah, emang ada yang dicapai. Nah, Jadi kalau kata masyarakat itu ketika kuku tersebut bisa terambil, yang dipercayai oleh si yang terduga itu bisa membuat banyak uang. Oh, dagangannya laku mungkin. Katanya gitu. Katanya. Masyarakat. Kalau persepsi saya beda lagi. Yang Apa buat tuh? kaya itu bukan kuku. Tapi- kuku ikhtiar dong. Betul. Iya, dagang cilok Dan yang cilok dong. cilok kan perluas ya, perloba. Marketingnya digital ke. Nah, tapi tak belum wah marketing Oh. digital atuh. Oh nya, perluas wilayah. Luas wilayah. Gerobaknya bagus sih. pokoknya berupaya Biar usaha ngemistis. dalam berdagang lah ya. Iya benar. Gitu. Jadi itu salah satu cerita masyarakat yang ada di wilayah itu orang. cerita masyarakat ya. Balik lagi ke persepsi masing-masing gitu. Betul. Karena keiyah dan ketidakannya tidak tahu juga ya. Iya, Ini betul. hanya Kita cerita. tidak bisa ngeklaim. Iya, Betul. juga Sambil- tidak sambil- juga gitu. Sambil mesen dulu dong. Oh iya nanti Belum. sampai. Terus siapa mau pedo? Jadi bayar sama tukang cilok tadi. Masuk Nyambung. Gitu. Tapi ada pesan juga ya ini untuk para pedagang-pedagang juga ya. bener. Alangkah baiknya melakukan dengan cara-cara apa ya? Cara-cara yang lumrah, yang wajar. Ya. Bunda. Ikhtiar dengan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, benar. Oh itu sih pandangan saya gitu. Jadi daripada susah-susah kan jadi lebih susah Ya, itu. Nah, itu betul. Lebih jadi lebih Itu kan susah. pandangan Aedo ya. Kalau pandangan hidup gimana? Pandangan hidup siapa? Aduh. Oh sederhana pandangan Sederhana hidup. gimana? Jadi banyakin atau maksimalin aja hidup. Maksimalin hidup Iya. apapun ya. Oke. Dan jangan menikmati pesimisme, galauisme, gabutisme, Laparnisme. ya aparnisme, Iya, iya. misalkan atau kasbonisme. Banyak. Nah, itu kalau dinikmati pasti dinikmati. Kalau misalnya contoh Nah, gabutisme misalkan, Nah, dinikmati gabut ya pasti ternikmati. Iya. Tapi kalau diganti bahagiaisme misalkan, dinikmati ya pasti bahagia. Itu Nah. tergantung semua. Jadi orang seperti mengobrol dengan sesepuh. nah itu. Benar, Lu benar. meledek lu. Enggak benar. Bangsa Banyak pesan juga ini dari Bang Edo. Banyak pesan Tuh, juga. jadi kalau Banyak pembelajaran. contoh gini, kalau tadi tukang cilok itu yang kasus ghosting lagi. Ghost. Nail Ghost art, nail nail art. art tadi. Nah, Kalau si Mang tukang cilok punya dorongan hidup ini pasti laku dan bisa naik haji gitu misalkan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. ya. Kan pernah lah ya ngalamin. Iya pasti orang pembeli dia karena cina angker ki pasti terjadi. Karena persepsinya gitu. Ya, Oh, jadi kepercayaan lah ya itu. betul. Aku datang ke satu acara ada ghost nih. Ghost mantan misalkan. Wah, Pikiran teh itu terus pasti terjadi. Karena mikirnya itu. mikirnya itu. Berarti apa yang kita pikirkan dengan kita resapi itu akan datang kan? Iya gitu. Itu sih kalau kata saya ya. Ya bisa dibilang sepakat lah. Iya, kita kembalikan lagi nah. Ya, ini kalau di luar topik ini ya, Edo. Dulu kan di sekolah ini kita pindah ke sekolah. Sekolah. Sekolah kan biasanya
Ada hal-hal. Ada hal-hal kayak gitu ya. Pernah tuh ngedengar Bridgingnya ti urang lah Oh, ya. Siga urang baheula. Ya gua dulu anjing. Jadi Sunda Indokinya. Emang harus gitu ya? Iya. Gua dulu di kampung gua tuh ada SD ya. Gua sekolah di situ. Enggak kampungan tapi kan. oh tidak Ya Tidak. kalau gua kampungan waktu itu. Kalau aku tidak kampungan, lemburan DSD. di SD. Jadi ada terkenal ya, Dok. Apa tuh? Di gudangnya tuh ada patung yang bergerak gitu. Jadi misal itu tuh patung apa sih? Kayak pajangan buat Organ. organ. Nah, itu tuh banyak yang ngomong mah kalau misalkan melihat patung itu tuh bergerak sana gitu. Itu di SD saya dulu gitu. Nah, kalau di Ayado ada nggak gitu? Ada. Masih di tempat yang tadi, Bojong Kacor itu. Bojong Kacor lagi. Iya, Yang kurang kan- judulannya Ghost Nail Art Bojong Kacor. SD kurang. Jadi dekat rumah orang pisan ada SD. Iya. Sekolah di situ. Masih kampung. Sensor aja. Sistem Di- sensor. Jadi SD tersebut ada kisah mistis juga itu pas 4 sampai kelas 6. Itu kalau bahasa sekarang viral lah. Oh iya, Viral. viral. Kalau viral ya? viral gitu ya. Viral. Oh, viral. Spiral. Viral. Ya. Ya. Ya, lanjut. Itu ada namanya Mr. Gepeng. Mr. Gepeng. Itu apa tuh Mr. Gepeng? Mr. Gepeng betul tadi yang ada mukanya, terus menarik identiknya tuh di kamar air. Di kamar air, ya mungkin teman-teman juga banyak ya yang mengalami. Karena Mr. Gepeng itu dari sekolah ke sekolah. Bukan sekolah kami saja. Oh, soalnya gua juga kayak pernah dengar Mr. Gepeng, ya. Gepeng. Nah. Sumpah. Kayak pernah dengar. Berarti tak asuh kalau orang. Enggak ada ya. Iya, Itu ada Mr. kayaknya Gepeng. jauh tuh Pak. Baheula can aya bus mungkinnya. Jadi Bus ada tapi kenek mahal. Oh iya. Gitu. Ya, lanjut Dia aja. juga ketawa tuh lihat. Iya, dia mendengarkan Sampai mana tuh? Mr. Gepeng. Mr. Gepeng. Mr. Gepeng gitu. Katanya dan orang juga takut saat itu. Jadi kalau mau ke kamar mandi di SD ini cerita beneran, ini cerita beneran. Iya, iya. Pas 4 SD udah presentasi dapat nilai bagus ke kamar air dong karena kan beser biasanya ya. Nah, tapi udah dapet cerita Mr. Gepeng itu. Jadi Mr. Gepengnya diamnya di air. Maksudnya di kamar mandi bukan di air. Nah, katanya itu sih mukanya itu rata. Kayak jalanan flyover misalkan gitu ya. Kayak jidar aja ya. Jidar juga sama. Jidar. Kan rata ya. juri gua hargaan. Iya gitu rata. Memang karena juri tidak jual di pasaran. Tapi itu serem. Iya, iya, serem-serem. Serem Iya, iya, banget serem orang. banget. Percaya nggak ke kamar air itu kan ke belakang ya? Kalau ke depan kan Sekarang ke lapang. Kalau ke depan ke lapang. Kembali ke belakang. Iya, iya. Aing lari. Kenapa lari? Takut. Kelas orang di lantai 2 walaupun kampungan udah berkelas lah. Padahal tidak melihat sesuatu. Air Orang sendiri. enggak, cuman Berarti kesuges. terbawa vibes tadi. Balik lagi ke vibes. Dan itu bukan saya saja sebagai siswa saat itu. Ke sekolah itu sama guru. Sama guru-gurunya, wow. Yang menarik katanya misalnya selalu akan datang ketika wanita yang ke WC. Tapi pada akhirnya Ayado no what. Tidak apa-apa. Mau what. Nice, insya Allah. Berarti itu hanya ketakutan lah ya. Tapi tidak melihat. Oke. Tapi ini ibaratnya apa yang menceritakan urban legend. Soalnya gua juga pernah ngedengerin. Bukan ngedenger lagi sih, gua pernah mengalaminya. Nah, Alami. jadi di daerah gua, Di mana daerahnya? yang daerah sini, Sinu. Daerah Kebon Kangkung, daerah Cono. Oh ya. Jadi di daerah gua tuh terkenal banget urban legendnya Jurik Soang. Jurik Soang. Soang itu yang angsa itu. Ya, entok ya. Entok sama angsa apa bedanya? Beda tuh, Itu mistis loh. Entok sama angsa mistis ada perbedaan. Lanjut. Iya memang beda. Beda kan? Soang kan angsa. Sama-sama nyodok kan? Biliar maksudnya. Iya. Nah, setiap jam 1 malam lah, 1 malam suka ada suara soang. Ya, tapi nggak ada peternakannya. Iya ada. Konon katanya, menurut sesepuh di situ dulunya ada yang berternak soang,
Ya pokoknya Terus ada yang gimana? berkenan Soalnya jadi ya bos. si orangnya si orangnya mati meninggal yang dibunuh punya soang. peternakan. bunuh Sama soang. Oh enggak. pokoknya dibunuh lah ting Oh. kemana intinya mah. Bunuh. dibunuh nah terus ya si soang itu kan nggak ada apapun nggak ada yang ngurus lah Oke. jadi parah gitu. Oh, karena yang ngurusnya udah meninggal. Udah meninggal Kalau menurut saya itu adalah track record dulu mereka gitu. Kan seorang peternak dan si ternaknya itu ibaratnya meninggal kan gitu. Mati lah gitu. nah Pada akhirnya menyisakan kisah nah sehingga terbawa suasana mungkin ya. kayaknya gitu. Jadinya mungkin orang-orang dulu teh karena baheula video cenaya nah peternakan gitu. Terus anu jalmana nu ngurusna semawat mau mungkin jadi terbayang. jadi menyisakan Ya. Seperti air tadi bilang kan kayak gitu. Udah ke bawah. Ketika kita meresapi, oh iya, memikirkan itu akan Terjadi, bisa terjadi. Kalau kamu pikirin sebentar lagi ditraktir nih di sini. Nah, bakal ada yang traktir nggak kira-kira? Benar ini mah. bener itu Benar. Aduh. Gitu. Oh, itu apa hantu soang. Gila Untuk soal Kalau di aku itu tadi gitu ada Mister Gepeng, Mr. Gepeng, Yuri Kuku. Nail art ghosting gitu ya. tapi kalau di Mas Edo tersendiri nih Mr. Gepeng Kok masih kakak dong? oh kakak Iya, Kakak ya. Di Kak Edo ini Mr. Gepeng Oh dari Bekasi ya? dulunya kayak Bekasi gimana? atas. Gimana? Di Bekasi atas. Gimana Mr. Gepeng? Mr. Gepeng itu dulunya kayak gimana? Dulu bentuknya maksudnya. Ya maksudnya kok bisa bentuknya mukanya rata terus ada nggak sejarahnya dari Ada tuh katanya yang gua ingat ya. apa Katanya itu? memang apa disebutnya kelindas apa? Jadi kecelakaan gitu. kecelakaan korban kecelakaan Jadi kayak gepeng gitu. Katanya itu kan Iya, kata-kata waktu itu. Gitu. Gepeng itu sejarahnya seperti itu. Biasanya seperti itu. Mungkin Mr. Gepeng mungkin ada kesimpulan dari cerita ngalornya dua kali ini ya. Cerita ngalor dari dua kali ini. Apa? Nih ada kesimpulan nggak dari lu? Ada pasti. Dari gua ya dari Kak Edo nih tadi kesimpulannya yang pertama kalau mikir itu akan jadi tindak. Kan banyak nih urban legend itu. Kan tergantung kita mikirnya ya. Yang kedua kesimpulannya kita kan udah pusing ya biasanya sama aktivitas sama apa gitu ya kehidupan. Kalau saya pribadi nggak dipusing-pusing lagi sama hal itu karena udah pusing Udah sama pusing. realita gitu, tapi menghargai dengan adanya cerita itu. iya Kan nggak mungkin dong Ya, Pak. dilawan dong gimana karena banyak Ya, juga itu kan cerita-cerita masuknya seperti bukan tradisi ya apa udah menjadi urban legend kan tadi. urban legend Kepercayaan tadi masyarakat. kayak gitu kan, kita harus menghargai ya betul yang tersebut. Misalkan Cerita ada, yang dikenang mungkin. ya ada apa dan ambil manfaatnya, ambil manfaat. Karena nah ini terakhir nih ya kesimpulannya. Kan ada dunia jin, ada dunia manusia. Ya. Kalau dunia manusia kan pasti mikirnya manusia. Nah udah jangan mikirin lagi. Oh, iya betul nah, banget maksudnya tidak usah dipikirkan ya. Tapi ada tapinya. apa tuh Tapinya. Kalau misalkan ada informasi, ada manfaat, misalkan ya di informasi-informasi Oh, urban iya, legend iya. tersebut atau kemistisan itu, misalkan jadi peringatan, jadi apa? Itu Betul. bagus. Ya. Ya kita ambil baiknya aja dari misalkan cerita-cerita yang tragis dulunya, kisah yang seperti apa, kita ambil hikmahnya Nah, gitu kan. contohnya Mr. Gepeng tadi. nah ya Mungkin ada kecelakaan karena tidak hati-hati waktu pakai kendaraan. betul itu Sehingga akhirnya jangan seperti itu. Jangan sampai nggak Menjadi hati-hati. peringatan. Tuh, Wah ini itu ini pesannya. sangat keren sekali daging men. Kalau Daging. misalkan gue suka mistis nih, terus ada suka ya gitulah ya yang ada munculin wujud dan sebagainya, itu kan sebenarnya nanti ngambil peringatan di situ. Kalau kata aku ya, itu pasti ngambil peringatan. Contoh, gua main ke kuburan tempat pemakaman umum nih, Iya. malam jam 1. Ya. Kejadian tuh ada yang nampakin, kan jadi peringatan buat gua. Nah, Ini iya. nanti ke
tempat pemakaman umumnya jangan sendiri tapi se-RW. Karena kita mendoakan bersama-sama. Itu intinya seperti Tapi Contoh ada pesan juga Bang Edo benar. Terkadang kita tuh ada yang tidak percaya tapi tidak menghargai, kan apa salahnya menghargai ya? itu teh Kalau dari kisah ya jadi hargai aja lah gitu. Kalau pandangan kan beda-beda ya. Ya. Kita berhak punya pandangan. Jangan mengganggu kepercayaan urban legend tadi. Hargai. Kita boleh tidak percaya namun tidak mengganggu Ya. kisah urban legend yang tadi ya. Kayak ini nih apa Kemis podcast. Kumis. Kok kemis sih? Kumis, kumpulan cerita mistis. Betul. Itu bagus untuk informatif. Informatif bos, benerin. Nah ini juga yang saya ambil tuh terkadang dari narasumber tuh bukan hanya dari cerita mistisnya saja tapi dari sejarahnya. Nah, Seperti itu. Bang. jadi banyak pembelajaran untuk kita. Nah ya. Benar. Nah, Semoga sekarang yang ini juga lebih, menjadi yang lebih mistis adalah satu pelajaran. lagi. Apa itu? Kalau misalkan kita kasbon besok harus dibayarin gitu. Itu Apa itu mistis mah. bisa? itu lebih dari mistis saya itu. Lebih Angker itu. itu anak Itu angker sekali. sakral itu ya. Sakral itu katakan sakral. Oke, daripada nanti kita kasbon, mending kita udahin aja. Udah saja ya. Ini ada pesan-pesan terakhir. Ada pesan untuk kawan-kawan Mas Edo atau siapapun. Teman-teman kumis ya. Oh boleh. Kumis podcast ya. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ada urban legend ini mah pesan dari aku ya. Ambil bagusnya aja. Nah kan ada cerita serem-serem gini-gini. Kan beda-beda ya orang-orang ada yang penakut, Tuh. ada yang enggak. Kalau yang penakut lebih baik ditemenin sama yang enggak takut. Kalau yang enggak takut lebih baik ditemenin lagi sama yang enggak lebih takut. Enggak lebih. Wow. Gaya tingkatannya. Ya intinya pesannya ini agak bagus nih bahasan nih. Gimana? Gue kan pernah belajar sejarah gitu kan. Ya. Terus kata aktor sosial karena ini pesan terakhir kayak mau kemana aja. Pesan-pesan dari saya. Kata aktor sosial itu kehidupan itu harus ada 3 anasir. Anasir itu bagian dari yang pertama persaudaraan, yang kedua kemerdekaan, yang ketiga persatuan. Nah jangan sampai ada informasi hal-hal tadi mengganggu 3 itu. Betul. Itu ya. Memang walaupun kembali kepada diri masing-masing tidak mengganggu tiga itu. Wah, Sebanyak Bang Edo. Mohon bisa Hari sangat. ini Thank sudah you. keren banget. Jelas banget Kumit Podcast. Podcast. Kamu harus terus nonton pokoknya. Wah. Ini banyak informasi yang bisa jadi kabar gembira. ya kadang Amin, untuk penting amin, pun amin. bisa jadi penting ya. Benar. Oke, itu saja para kawan kumis. Kesimpulannya tadi udah diwakilkan oleh Bang Edo. Mungkin kalau dari saya saling menghargai aja. Nah, Kalau kita sama manusia atau makhluk gaib. betul. Untuk gua sih kesimpulannya jangan lupa untuk subscribe. Nah, Like, comment, and share. jangan lupa sama Mas Gepay. Nah, Betul. betul. Kita nanti bicara-bicara lagi ya. Kita Nah, silaturahmi sharing. lagi lah ya. Boleh. Masih banyak Kak Edo. Sama-sama Gitu aja. Thank you. Untuk para kawan kumis di rumah, tetap nonton Kumis Podcast. Nah. Jangan kemana-mana. Mungkin tetap deh. Oke, mungkin segitu aja dari Kumis Podcast. Saya Andri. Ada. Nah ya Endo. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Bye. Ciao.